Selamat pagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang baik, terima kasih oleh karena hari ini boleh kami berkumpul untuk belajar firman-Mu. Oh Tuhan, semakin kami belajar firman-Mu, semakin kami menyadari firman-Mu mendalam. Itu adalah berkat Tuhan Allah bagi kami. Oh Tuhan, hari ini juga kami mau belajar Yohanes pasal 15-16. Kiranya Engkau memberikan hikmat ke atas kami, agar kami bisa menginsapkan rahasia firman-Mu. Maka kami lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami. Maka kami dipakai oleh Tuhan Allah sebagai alam-Mu yang luar biasa untuk kerajaan Allah, maka memuliakan nama Tuhan Allah. Hari ini juga hamba-Mu yang akan mengajar firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini dengan Roh Kudus, agar kami saling belajar mengajar dalam pekerjaan Roh Kudus, maka kami lebih sungguh-sungguh memahami kehendak Tuhan Allah, keinginan Tuhan Allah, rencana Tuhan Allah bagi kami yang masing-masing. Maka kami menurut kehendak-Mu, sehingga kami bisa berhasil buah yang baik di hadapan-Mu, maka memuliakan nama Tuhan Allah. Oh Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Hari ini membuka Yohanes pasal 15 ayat 26-27. Kemudian kita melanjutkan Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 15 ayat 26-27, membaca dulu. Sudah mendapat? 1, 2, 3. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amin. Ayat 26 dijelaskan tentang tujuan Roh Kudus datang. Di sini coba membaca lagi. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus Kristus. Ini hal yang sangat-sangat penting bagi kita. Oleh karena kita harus memahami mengapa Roh Kudus turun, dengan tujuan apa Roh Kudus turun ke atas kami. Kita harus memahami dengan baik. Di sini Roh Kudus bersaksi tentang Yesus Kristus. Ini berarti apa? Biasanya mempunyai 3 artinya yang sangat penting. Yang pertama, Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Artinya yang pertama, Roh Kudus membuat kita menjadi percaya kepada Yesus. Roh Kudus membuka hati kami agar kami menerima Yesus sebagai Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami. Atau Roh Kudus menginsapkan dosa-dosa kami agar kami bertobat dan percaya kepada Injil, maka diselamatkan. Menurut 1 Korintus pasal 12 ayat 3, seorang pun tidak bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Selain oleh Roh Kudus, tanpa pekerjaan Roh Kudus, seorang pun tidak bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Artinya, tanpa pekerjaan Roh Kudus, seorang pun tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kita membuka hati kami dan bertobat setelah menyadari dosa-dosa kami, dan bertobat dan percaya kepada Yesus. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus.
hal ini terjadi di dalam pekerjaan Roh Kudus. Maka Roh Kudus bersaksi tentang Yesus, artinya Roh Kudus membuat kita percaya kepada Yesus. Amin. Yang kedua, Roh Kudus bersaksi tentang Yesus, artinya yang kedua, Roh Kudus melahirkan kita kembali. Menurut Yohanes pasal 3 ayat 5. Kita langsung membaca ya. Yohanes pasal 3 ayat 5. Sudah kenal dengan baik. Yohanes pasal 3 ayat 5. Saya membaca bersama-sama. Yohanes pasal 3 ayat 5. Jam Yesus. 1, 2, 3. Jam Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Roh Kudus bersaksi tentang Yesus, artinya Roh Kudus membuat kita dilahirkan kembali, maka bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, Roh Kudus bersaksi tentang Yesus, artinya yang ketiga, Roh Kudus membuat kita semakin kudus, semakin menjadi kudus, dan membuat kita memuliakan kemuliaan, menjadi kemuliaan Tuhan Allah. Menurut Roma pasal 8 ayat 11. Saya membuka Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 11 dan 13. Roma pasal 8 ayat 11 dan 13. Dan jika, Roma pasal 8 ayat 11, sudah? Saya membaca bersama-sama. Dan jika, 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Yaitu di sini akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Ini kemuliaannya, kemuliaan. Memuliakan kita, Roh Kudus memuliakan kita. Kemudian ayat 13 di bawah, sebab, 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi Roh Kudus bersaksi tentang Yesus, artinya Roh Kudus membuat kita semakin kudus dan membuat kita menjadi kemuliaan Tuhan Allah. Kita selesaikan Yohanes pasal 15. Memang memakan waktunya cukup lama. Kemudian sambil selesaikan Yohanes pasal 15, saya mau bicara secara singkat tentang buah atau hasil. Oleh karena saya juga, sebentar ya. Saya juga memahami bahwa kita sebagai orang Kristen berbuah atau menghasilkan buah yang baik. Sebenarnya atau sebagiannya saya berpikir bahwa sebagai orang Kristen berbuah banyak di hadapan Tuhan Allah. Menghasilkan buah yang baik banyak di hadapan Tuhan Allah. Itu hal yang baik. Melalui hasil pelayanan itu kami akan mendapat hadiah di depan Tuhan Allah.
Tapi kalau tidak berbuah di hadapan Tuhan Allah, kalau tidak menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan Allah, memang tidak apa-apa. Karena kami percaya kemudian diselamatkan daripada hasilnya, daripada buahnya. Saya sebagiannya berpikir seperti ini. Jadi kita menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan Allah, kita berbuah di hadapan Tuhan Allah. Saya enggak begitu mementingkan paling tinggi ya dalam pelayanan kita. Tapi menurut Yohanes pasal 15, saya menyadari, pikiran saya tentang buahnya sedikit bersalah. Oleh karena, saya bicara lagi. Dalam Yohanes pasal 15, banyak kali berbicara tentang buah atau hasilnya. Sebagai penguasa, sebagai pokok anggur yang benar, Tuhan Allah dan Yesus mengantisipasi hasilnya, mengantisipasi buahnya bagi kami. Dalam Yohanes pasal 15, buah itu menunjukkan apa? Hasil itu menunjukkan apa secara konkretnya? Ada dua pihak ya. Dari aspek teologi ya, itu adalah hasil keselamatan. Membaca lagi Yohanes pasal 6 ayat 28-29. Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 28-29. Membaca bersama-sama. Sudah? Lalu. 1, 2, 3. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dihendaki Allah? Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dihendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Melalui dua ayat ini, kita bisa memahami bahwa buah atau hasil dari Yohanes pasal 15 menunjukkan hasil keselamatan, buah keselamatan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kita tetap diselamatkan. Ini dasar. Kemudian sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan Allah, kita juga memberitakan Injil kepada orang yang masih belum diselamatkan. Kita perlu dengan sungguh-sungguh mengajar Injil yang murni, Injil yang Alkitabiah kepada orang yang lain, agar mereka juga mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka diselamatkannya. Ini adalah buah keselamatan. Ini adalah hasil keselamatan. Tapi Tuhan Allah, Tuhan Yesus melihat pohon ara yang berdaun. Yesus mengutukinya, maka menjadi kering. Di sana pohon ara yang berdaun artinya apa? Berdaun-daun tapi tidak ada buah, tidak ada hasilnya. Secara praktis, di dalam gereja ada anggota jemaat yang melayani dengan sungguh-sungguh, tapi tidak ada hasilnya yang layak diterima oleh Tuhan Allah. Itu menunjukkan apa? Kita bisa melayani pelayanan Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, tapi motivasinya, tujuannya, maksudnya untuk kehormatan sendiri, untuk kebenaran sendiri, yaitu untuk bermegah, untuk diakui oleh orang-orang yang lain. Atau kita melayani pelayanan Tuhan Allah dengan kekuatan sendiri, dengan pengalaman sendiri, dengan pengetahuan sendiri, daripada dengan kuasa Roh Kudus.
Walaupun kita melayani pelayanan Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, tapi pelayanan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Tidak sesuai dengan rencana Tuhan Allah. Tidak dibimbing oleh Roh Kudus. Secara manusia, dengan pikiran manusia, dengan kekuatan sendiri, kita bisa melalui pelayanan Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Kemudian bisa mendapat hasil yang kelihatannya baik dan mewah. Tapi pelayanan Tuhan Allah itu dilakukan di luar Yesus, maka tidak bisa menjadi buah yang diterima oleh Tuhan Allah. Ini buah artinya yang pertama. Buah yang keduanya dari aspek instruktif ya. Ini menunjukkan, buah itu menunjukkan 9 buah roh. Dengan kata yang lain, kita semakin mirip kepribadian Yesus. Semakin mirip karakter Tuhan Yesus. Ini dua-duanya menunjukkan buah atau hasil yang dijelaskan dalam Yohanes pasal 15. Kalau begitu, kita perlu memperhatikan Yohanes pasal 15 ayat 6. Membaca lagi 6. Yohanes pasal 15 ayat 6, membaca lagi. Barang siapa, 1, 2, 3. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ini apa? Ranting-rantingnya pada perumpamannya menunjukkan kita. Ranting-ranting yang harus tinggal kepada pokok anggur pasti berbuah. Ranting-ranting yang tinggal kepada pokok anggur tidak berbuah, ini kurang normal. Ini hal yang aneh sekali. Kalau betul-betul kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tinggal di dalam Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, pasti berbuah. Pasti menghasilkan buah yang baik. Ini normal. Bukan hal yang khusus. Bukan hal yang aneh. Jadi ranting-ranting yang tidak berbuah, walaupun kelihatannya tinggal kepada pokok anggur, ini bagaimana? Sampai akhirnya terbakar, hilang. Jadi dengan belumnya mengakui saya percaya kepada Yesus, kemudian melayani pelayanan Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, tapi tidak ada hasil yang layak diterima oleh Tuhan Allah, orang itu harus cek fakta ini. Apakah saya tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam aku? Pada perumpamannya sebagai ranting, saya sekarang tinggal kepada pokok anggur. Apakah saya dicangkup kepada pokok anggur yaitu Yesus Kristus? Kalau itu, kita menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan Allah, kita berbuah baik, atau tidak menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan Allah, kita tidak berbuah, ini adalah masalah yang hidup dan mati. Terlalu serius. Sambil studi Yohanes pasal 15, saya menyadari kesalahan saya agak salah, agak kurang benar. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, betul-betul kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan benar, pasti berbuah, pasti menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan Allah.
Ini adalah bukti tentang keselamatan kita. Dulu saya pernah bicara Yohanes pasal 14, 15, 16 disebut sebagai ajaran di ruang atas. Ini sama seperti wasiat yang secara terakhirnya dikatakan kepada murid-muridnya. Oleh karena sebelum Yesus ditangkap, dia mengajar firman Allah ini kepada murid-muridnya. Jadi kita lebih banyak memperhatikan Yohanes pasal 14, 15 ayat pasal 16 juga. Oke? 자, mari kita mulai Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 15. Agak panjang, jadi dulu kami membaca Yohanes pasal 16 pasal 1 ayat 4. Pasal 1 ayat 4 membaca 4a 4b. Oke. Saya bertukun 1 2 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Amin. 자, Tuhan Yesus lebih dahulu berbicara kepada murid-muridnya agar mereka tidak kecewa. 자, sebelum Yesus pergi, yaitu sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, secara akhirnya Yesus mementingkan satu hal yang lagi, yaitu dalam Yohanes, Yesus secara terakhirnya mementingkan ajaran Roh Kudus. Ajaran Roh Kudus. Jadi untuk memahami ajaran Roh Kudus dengan baik dan mendalam dan dengan benar, kita perlu memperhatikan Yohanes pasal 16. Kita perlu memahami Yohanes pasal 16 dengan baik untuk memahami ajaran Roh Kudus yang benar. Okay. 자, menurut ayat 1, 2. 자, di sini kita sudah membaca, jadi tidak usah menjelaskan lagi. Di sini ayat 2, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Begitu ya? Di luar gereja atau di dalam gereja ada orang yang menganiaya gereja. Atau ada orang yang menyulitkan hamba Tuhan. Atau ada orang yang menghancurkan gereja. Melalui mengkritik secara negatif ya. Tapi kebanyakan mereka menyangka bahwa mereka sekarang berbuat dengan benar. Mereka melakukan pelayanan yang benar. Orang yang menganiaya gereja juga, orang yang menyulitkan gereja juga menyangka bahwa mereka berbuat bakti bagi Allah. Mengapa mereka berpikir begini? Oleh karena belum mengenal Tuhan Allah dan belum mengenal Yesus dengan baik. Benar. Di dalam gereja pasti ada orang yang menyulitkan gereja.
mengganggu pelayanan gereja atau membuat gereja berpecah-pecah. Tapi mereka biasanya berpikir, oh sekarang saya melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan Allah. Saya sekarang berbuat bakti bagi Tuhan Allah. Oleh karena belum mengenal Tuhan Allah, belum mengenal Yesus dengan baik. Okay. Jadi Paulus juga berbicara seperti ini. Filipi pasal 3 ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat. Paulus sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia menganiaya gereja. Dia memenjarakan orang Kristen. Namun demikian, dia berpikir bahwa dia menyenangkan hati Tuhan Allah. Dia berbuat bakti bagi Tuhan Allah. Tapi dia setelah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dia menyadari banyak dosa-dosa sendiri. Kemudian ayat 5 sampai 6 membaca. Ayat 5 sampai 6. Tetapi 5, 6 membaca. 1, 2, 3. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Sambil membaca ayat ini, saya belajar kesabaran. Saya mengajar saudara-saudara, saya mendisiplin calon hamba Tuhan di asrama. Saya belajar, saya membutuhkan kesabaran yang lebih besar. Oleh karena murid-murid Yesus, rasul-rasul Yesus, selama 3,5 tahun langsung mendapat disiplin dari Yesus Kristus. Yesus Kristus langsung mengajar mereka, langsung mendisiplin mereka. Kemudian lihatkan banyak tanda-tanda yang mujizat kepada mereka. Yaitu rasul-rasul Yesus langsung pernah lihat mujizat dan tanda yang diadakan oleh Yesus. Namun demikian, sampai Yesus disalibkan, dibangkitkan lagi pun, rasul-rasul Yesus masih belum menyadari siapakah Yesus, mengapa Yesus datang, Yesus melakukan apa untuk kita, dengan tujuan apa Yesus melakukan. Belum menyadari dengan benar. Jadi sekarang, sebelum Yesus ditangkap, untuk disalibkan, untuk menderita penderitaan yang luar biasa di atas kayu salib, untuk menebus dosa-dosa manusia, tapi rasul-rasulnya belum tahu. Jadi tidak tanya seorang pun, Tuhan Yesus, mengapa engkau harus pergi? Tidak pergi? Ada masalah yang serius? Yesus, Tuhan, mengapa engkau harus memikul salib untuk orang berdosa? Seorang rasul pun tidak bertanya seperti ini kepada Yesus sebelum dia ditangkap. Hanya mendengar cerita tentang penderitaan Yesus. Kemudian apa? Rasul-rasul Yesus hanya khawatir saja. Hanya berduka cita saja. Jadi ini adalah kebodohan rasul-rasul Yesus. Ini adalah batasan manusia yang rusak. Jadi kalau kita melihat perubahan rasul-rasul Yesus,
kita perlu sabar. Kemudian menyadari lagi satu hal yang luar biasa. Pasti mengalami Roh Kudus. Pasti dibaptis dengan Roh Kudus. Untuk menyadari terhadap pertanyaan ini, siapakah Yesus bagi saya? Yesus melakukan apa untuk saya? Dua pertanyaan ini, terhadap dua pertanyaan ini, dua jawabannya menjadi Injil, inti Injil. Ayat 5, ayat 6, cerita tentang Rasul-Rasul Yesus sebenarnya adalah cerita tentang kita. Begitu lama belajar firman Allah, begitu lama mendapat disiplin, begitu lama belajar Injil, tapi belum tahu hati Tuhan Yesus, hati Tuhan Allah. Belum tahu hati pemimpin rohani yang mendisiplin. Tentang itu kita perlu membaca lebih konkretnya. Begitu banyak kali Tuhan Yesus sudah berbicara tentang penderitaan yang akan datang kepada rasul-rasulnya. Namun demikian, sekarang Yesus akan ditangkap. Sampai saat ini juga masih belum menyadari mengapa Yesus pergi. Mengapa Yesus harus disalibkan. Mengapa Yesus harus memikul salib. Oke, yang pertama, Yohanes pasal 3 ayat 14. Yohanes pasal 3 ayat 14. Yohanes pasal 3 ayat 14. Membaca bersama-sama. Sudah? Yohanes pasal 3 ayat 14. Dan 1, 2, 3. Dan sama seperti Musa meninggalkan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Anak manusia yaitu Yesus Kristus harus disalibkan. Okay. Kemudian Yohanes pasal 8 ayat 21. Yohanes pasal 8 ayat 21. Membaca. Yohanes pasal 8 ayat 21. Maka, 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ini berbicara tentang kematian Yesus. Kemudian Yohanes pasal 10 ayat 11. Yohanes pasal 10 ayat 11. Kemudian 18. 11. Akulah. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kemudian ayat 18. 18 membaca. Tidak seorang pun. 1, 2, 3. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Kemudian ayat 12. Yohanes pasal 12 ayat 24. Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika
ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini menunjukkan kematian Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Okay. Ayat 27. Yohanes pasal 12 ayat 27. Pembaca sekarang. Okay. 1, 2, 3. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Kemudian, Yohanes pasal 12 ayat 32. 32 membaca. Dan aku, 32. 1, 2, 3. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini menunjukkan Yesus akan disalibkan. Seperti ini Yesus sudah banyak kali berbicara tentang penderitaan yang akan datang, yang dia akan menderita ya. Namun demikian, seorang rasul pun tidak tanya, tidak tahu. Kemudian hanya khawatir, hanya berduka cita saja. Kemudian Yohanes pasal 16 ayat 8. 7 ya, 7. Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun, membaca ya. 7, 8. Oke. 7 saja. Namun benar. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Secara singkatnya apa? Kalau Yesus pergi, Roh Kudus akan datang. Kalau Yesus tidak pergi, Roh Kudus tidak datang. Mengapa? Kita harus memahami alasannya. Kalau Yesus pergi, Roh Kudus datang. Kalau Yesus tidak pergi, Roh Kudus tidak datang. Yohanes pasal 15 ayat 26-27 sudah belajar. Mengapa Roh Kudus datang? Untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Oke. Kalau begitu, Yesus sebagai anak Tuhan Allah sudah melakukan rencana keselamatan Tuhan Allah yang mutlak bagi orang berdosa. Kita sudah tahu ya, Tuhan Allah merencanakan rencana keselamatan Tuhan Allah untuk orang berdosa. Merencanakan. Kemudian, Yesus Kristus sebagai anaknya, dia langsung melakukan rencana keselamatan Tuhan Allah untuk orang berdosa dengan tubus di atas kayu salib. Yang ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus memberi kesaksian tentang Yesus. Maka orang-orang menjadi percaya kepada Yesus. Okay. Kalau kita memahami mengapa Roh Kudus datang, maka Yesus harus pergi. Atau Yesus pergi, kemudian lebih berguna bagi kamu jika Yesus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, Roh Kudusnya tidak usah datang. Di sini Yesus pergi artinya apa? Pergi kemana? Yesus pergi ke Jakarta? Yesus pergi ke Korea? No. Yesus pergi artinya kematian Yesus,
kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus. Ini pergi. Akhirnya Yesus pergi ke surga ya, tapi proses juga termasuk ya. Yesus pergi artinya Yesus menderita penderitaan luar biasa di atas kayu salib, yaitu Yesus memikul salib dan disalibkan di atas kayu salib, yaitu kematian Yesus. Kemudian dikuburkan, kemudian pada hari yang ketiga dibangkitkan lagi. Jadi kebangkitan Yesus. Kemudian dia menampakkan diri 40 hari, kemudian akhirnya naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kenaikan Yesus. Secara singkatnya, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus. Ini artinya pergi, Yesus pergi. Oke. Jadi kalau Yesus tidak memikul salib, tidak disalibkan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, Roh Kudus tidak usah datang. Oleh karena apa? Mengapa Roh Kudus datang? Untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Mengerti? Jadi Yesus pergi, kemudian apa? Roh Kudus datang, kemudian Roh Kudus memberi kesaksian tentang Yesus. Pada waktu itu, semua orang yang dikerjakan oleh Tuhan Allah bisa percaya kepada Yesus. 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Seorang pun tidak bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, tanpa kesaksian Yesus, seorang pun tidak bisa menjadi percaya kepada Yesus. Oke? Jadi mengapa adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi Yesus pergi, kemudian Roh Kudus datang. Kalau Yesus tidak pergi, Roh Kudus tidak usah datang. Kalau Yesus tidak disalibkan, tidak dibangkitkan, tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak usah datang. Karena Roh Kudusnya datang untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Tadi sudah belajar tentang Yesus, bersaksi tentang Yesus Kristus. Ini artinya Roh Kudus membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Menurut 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Roh Kudus membuat kita dilahirkan kembali secara rohani. Kemudian Roh Kudus membuat kita semakin menjadi kudus dan kemuliaan Tuhan Allah. Secara konkretnya, Tuhan Yesus melakukan rencana keselamatan Tuhan Allah yang mutlak untuk orang berdosa. Yaitu dia memikul segala dosa kita dan disalibkan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kemudian di atas kayu salib, dia secara akhirnya mengakui, sudah selesai. Rencana keselamatan Tuhan Allah untuk orang berdosa sudah selesai melalui tubusan Yesus Kristus di atas kayu salib dengan berdarah. Yaitu Yesus membuka pintu keselamatan bagi semua orang yang percaya. Jadi fakta ini, hal yang dilakukan oleh Yesus untuk menyelamatkan semua orang percaya, secara logis, secara manusia terlalu susah menerima. Secara konkretnya, kira-kira 2000 tahun yang lalu, seorang pemuda namanya Nazaret Yesus disalibkan di atas kayu salib. Kematian Nazaret Yesus itu adalah kematian untuk saya. Bagaimana kita bisa menerima? Bagaimana kita bisa percaya? Nazaret Yesus itu memikul segala dosaku dan disalibkan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosaku.
Secara manusia bagaimana bisa percaya? Bagaimana menerima? Bagaimana menjawab amin? Tanpa pekerjaan Roh Kudus, hal seperti ini, hal pengakuan ini mustahil. Dalam pekerjaan Roh Kudus saja, yaitu waktu Roh Kudus memberi kesaksian tentang pekerjaan Yesus yang sudah dilakukan di atas kayu salib kepada kita. Kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan kita. Kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi, sekarang adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Amin. Maka menurut Efesus pasal 1 ayat 13, membaca ya, Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus pasal 1 ayat 13 kita membaca bersama-sama. Sudah dapat? Oke, 자, 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Oke. Kalau Yesus tidak pergi, secara konkretnya Yesus tidak disalibkan, tidak dibangkitkan, tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak usah datang. Oleh karena Roh Kudus fungsinya berfungsi bersaksi tentang Yesus Kristus. Kalau Roh Kudus tidak datang, seorang pun tidak bisa percaya kepada Yesus. Oleh karena menurut 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Amin. Jadi waktu yang akan datang saudara-saudara menjadi pendeta, kemudian kebanyakannya akan melayani pelayanan gereja. Untuk pelayanan gereja ada 3 unsur yang terpenting. Itu adalah apa? 3 unsur yang terpentingnya. Pertama, firman Allah. Yang kedua, doa. Yang ketiga, Roh Kudus. Jadi kalau saudara-saudara menjadi pendeta, akan melayani pelayanan gereja atau misi, saudara-saudara harus mengenal firman Allah dengan baik, dengan benar. Dengan kata yang lain, harus menginsapkan Injil, Injil kebenaran dengan benar, dengan baik. Kemudian apa? Tentang doa. Saudara-saudara menjadi tukang doa. Secara teori memahami artinya doa dengan benar, kemudian secara praktis banyak berdoa. Yang ketiga, saudara-saudara harus memahami ajaran Roh Kudus dengan baik. Secara praktis, saudara-saudara percaya, memahami bahwa di dalamnya sudah berdiam Roh Kudus. Oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian harus memahami dengan baik mengapa Roh Kudus datang, dengan tujuan apa Roh Kudus turun, datang, berdiam di dalam saya. Tujuannya apa? Berfungsi apa? Melakukan apa? Harus memahami dengan baik. Harus mengenal secara praktis dengan baik. Amin. 3 unsur yang pentingnya apa untuk pelayanan gereja, pelayanan misi? Firman Allah, doa, dan Roh Kudus. Di tempat ini, suatu hari saya bertanya kepada seorang pendeta yang sudah melayani pelayanan gereja. Sampai saat ini berapa banyak kali pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu?
belum pernah satu kali pun seluruhnya. Waktu menyiapkan khotbah hanya mengambil firman Allah di tempat yang masing-masing, dari kitab yang masing-masing untuk menyiapkan khotbah saja. Dari Kejadian sampai Wahyu terus membaca satu kali pun belum. Ini pendetanya begini. Pendeta yang berkhotbah masih belum membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ini bukan hal yang tertawa. Ini masalah serius. Oleh karena pada zaman modern ini, sebagian orangnya tidak percaya, tidak mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Oleh karena diilhamkan oleh Roh Allah. Jadi mengabaikan, menghina, tidak mementingkan, tidak menghargai tinggi. Jadi bagaimana, apalagi bagaimana percaya, bagaimana yakin bahwa Alkitab yaitu kebenaran firman Allah adalah standar bagi semua perbuatan kita, kehidupan kita. Enggak. Alkitab yaitu kebenaran firman Allah menjadi jawaban yang lengkap bagi semua macam manusia, semua macam masalah manusia yang kami menghadapi. Alkitab yaitu firman Allah yang tertulis diabaikan, dihina, maka tidak membaca, apalagi studi dengan sengaja. Pendetanya harus studi firman Allah. Untuk itu dengan sengaja meluangkan waktu. Okay. 자, Roh Kudus bersaksi tentang Yesus Kristus. Tentang itu kita harus memahami dengan baik. Sudah menjelaskannya. 자, Yesus bersaksi tentang Yesus Kristus. Itu berarti apa lagi? Yaitu Roh Kudus bersaksi tentang Yesus Kristus yang sudah berkhotbah di bukit. Roh Kudus bersaksi tentang Yesus yang sudah mengadakan mujizat dan tanda. Akhirnya Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Secara singkatnya, Roh Kudus bersaksi tentang dua pertanyaan ini. Siapakah Yesus? Yang keduanya, Yesus melakukan apa? Atau Yesus, mengapa Yesus datang ke dunia ini? Jawaban terhadap dua pertanyaan ini adalah inti Injil. Yaitu, cara singkatnya Roh Kudus bersaksi tentang Yesus artinya bersaksi tentang kematian Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Roh Kudus bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Setelah diberikan pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan lagi. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa segala dosa kita sudah diampuni, tetap diampuni. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kita sudah dibenarkan oleh karena percaya kepada Yesus. Amin. Harus tahu dengan baik. 자, kita dulu sudah pernah belajar Tuhan Allah berjanji dua hal dalam perjanjian lama. Melalui perjanjian lama, Tuhan Allah mengadakan dua perjanjian. Itu yang pertama, Tuhan Allah akan Mesias, yaitu Kristus.
자, 알리란 ini, perjanjian ini digenapi dari keturunan perempuan. Kemudian keturunan Abraham, keturunan Daud. Kemudian Yesus Kristus lahir. Menurut Matius pasal 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kemudian, yang kedua, berjanji tentang mengirim Roh Kudus. Jadi menurut Eskel pasal 37 ayat 24, Eskel pasal 36 ayat 26-27. 자, membaca ya. Halamannya 1384. Eskel pasal 37 ayat 24. Eskel pasal 37 ayat 24 ini nubuat tentang akan mengutus Mesias. Oke. Nah, membaca Eskel pasal 37 ayat 24, maka hambaku Daud. Oke. 자, 1, 2, 3. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Ini nubuat tentang akan mengutus Mesias. Kemudian Eskel pasal 36 sebelumnya, 36 ayat 26-27. Eskel pasal 36 ayat 26-27. 자, ini nubuat tentang mengirim Roh Kudus. Oke, sudah dapat kamu. 자, 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. 자, kembali lagi Yohanes pasal 16 ayat 8-11. 자, Roh Kudus turun. Kemudian Roh Kudus turun, pekerjaannya dijelaskan, diringkaskan dengan tiga hal ya. Oke. 자, kalau Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, kemudian melakukan apa? Pekerjaan apa? Oke, tentang itu ayat 8-11-nya dijelaskan. Oke, membaca 8-11. Dan kalau 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan kehakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. 자, yang pertama, Roh Kudus datang kemudian menginsafkan dunia akan tiga poinnya. 도사, kebenaran, dan penghakiman. 자, 도사. Kemudian ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. 자, apakah saudara-saudara cepat memahami kalimat ini? 자, 도사 teringat apa? 도사 teringat apa? Oh, dosa. Biasanya apa? Membunuh. Itulah dosa. Berzina, itulah dosa.
atau mencuri, itulah dosa. Tapi dalam teks ini, orang yang tidak percaya kepada Yesus, itu adalah dosa. Saya bisa percaya, saya tidak bisa percaya, itu adalah keputusanku. Itu adalah kemauanku. Itu adalah kehendakku. Tuhan Allah memberikan kebebasan untuk bisa memilih, bisa tidak memilih. Bisa menerima, bisa menolak. Tapi mengapa saya tidak percaya kepada Yesus? Itu adalah dosa. Mengerti? Coba. Pada prinsipnya, kita melanggar perintah Tuhan Allah. Dengan kata yang lain, kita melanggar hukum Taurat. Pasti itu adalah dosa, ya. Tapi, walaupun kita berusaha melakukan hukum Taurat dengan sungguh-sungguh pun, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Tentang hal ini Tuhan Allah sudah mengenal dengan baik. Maka Tuhan Allah mengirim anak tunggal Yesus Kristus. Kemudian waktu Yesus datang kepada pembaptis Yohanes, bagaimana Yohanes berbicara? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam konteks ini, dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Dengan kata yang lain, orang percaya pun tidak bisa diselamatkan oleh karena perbuatan baik, oleh karena kebenaran sendiri. Sama seperti orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu non-Kristen. Mengapa non-Kristen dibinasakan oleh karena dosa-dosa mereka? Ini alasan yang kedua atau tiga. Siapakah diselamatkan? Siapakah dibebaskan dari segala dosanya dan bisa naik surga? Siapakah? Orang yang percaya. Jadi mengapa non-Kristen dibinasakan? Yaitu mereka dilemparkan ke dalam neraka. Mengapa? Oleh karena alasan yang pertamanya, tidak percaya kepada Yesus. Kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus, segala dosanya diampuni. Tidak percaya, maka segala dosanya belum diampuni, maka mereka dihukum dan masuk ke dalam neraka, yaitu mereka dibinasakan selama-lamanya. Oke? Dengan cara ini, dosa artinya mencuri, berzina, membunuh. Ini alasan yang kedua. Sebenarnya tidak percaya. Pada dasarnya tidak percaya itu adalah dosa. Ini adalah apa? Fungsi Roh Kudus. Roh Kudus datang kemudian menginsapkan dosa sendiri. Maka bertobat, kemudian menjadi percaya kepada Yesus, menjadi percaya kepada Injil, maka diselamatkan. Amin. Masih belum memahami? Berdoa dan meditasi, ya. Oke, hari ini sekian aja. Kemudian besok melanjutkan yang kedua, yaitu kebenaran. Oke, terima kasih.